Hai anak soleh-soleha. Nah, untuk hari ini matematika kita akan belajar tentang persen. Apa itu persen? Persen itu artinya per 100. Ya, jadi kalau persen itu per 100 atau lambangnya bisa ditulis seperti ini. Ini namanya persen ya. Misalnya seperti ini, anak-anak. Nah, ini bacanya apa? 25%. Nah, sekarang kalau ini diubah menjadi pecahan biasa. Kalau persen itu artinya per 100. Jadi bisa ditulis 25 per 100. Jadi 25% itu sama dengan 25 per 100. Contoh lagi misalnya 30%. Kalau dijadikan pecahan biasa jadinya berapa? 30 per 100. 12%. Kalau diubah menjadi pecahan biasa jadinya ya 12 per 100. Nah, hitung ya anak-anak. Kalau misalnya ada lagi 3,6%. Nah, kok ada komanya, Bu? Biarkan kalau ada komanya. Yang penting kalau persen itu ya ditulis 3,6 per 100. Seperti itu ya anak-anak. Jadi konsepnya adalah kalau persen itu artinya per 100, penyebutnya dibuat per 100. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita mengubah pecahan biasa ke desimal, itu nanti penyebutnya harus dijadikan per 10 atau per 100 atau per 1000 atau per 10.000 ya. Jadi kalau nggak per 10 ya per 100 ya per 1000 ya per 10.000 ya. Ingat-ingat, jadi kalau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, penyebutnya harus dijadikan per 10 atau per 100 atau per 1000 atau per 10.000. Contohnya seperti ini. 2/5 jadikan pecahan desimal. Ya, dijadikan pecahan desimal. Nah, cara yang pertama adalah ditulis dulu 2/5 sama dengan titik-titik kali titik-titik sama dengan, nah, gini ya. Kita lihat penyebutnya. Jadi fokusnya di penyebut. 5. Kira-kira ini kan kalau pecahan desimal harus dijadikan per 10 atau per 100 atau per 1000 atau per 10.000. Nah, kita lihat dari yang paling kecil, 10 dulu. 10 bisa dibagi 5 apa tidak? Bisa. Berarti penyebutnya nanti dijadikan per 10. Oke, terus ini ditulis dulu. Nah, yang ini isinya apa? Yang titik tengah ini. Jadi itu isinya adalah 10 bagi 5 dapat berapa? Dapat 2, berarti ini 2, yang bawah 2, yang atas juga 2 per. Nah, jadi 5 kali berapa sih hasilnya 10? 5 kali 2. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal mengalihkan yang atas. 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4 per 10. Nah, ini adalah pecahan yang sudah jadi 4 per 10. Kita masih ingat bersama anak-anak, kalau pecahan desimal itu per 10 berarti ada berapa angka di belakang koma? Kita lihat nolnya. Nolnya ada berapa ini? 1. Artinya ada 1 angka di belakang koma. Angka yang atas ditulis dulu. Terus depannya dikasih koma. Depannya dikasih 0. 0,4. Lagi misalnya 3/4. Jadikan pecahan desimal. Caranya adalah 3/4 sama dengan berapa kali berapa sama dengan berapa. Nah, 4. 10 dibagi 4 bisa tidak?
nggak bisa koma. Kalau nggak bisa ganti selanjutnya 100 dibagi 4. Apakah bisa 100 dibagi 4? Ya, 100 dibagi 4 bisa. Oke. Terus ini caranya bagaimana? 4 kali berapa hasilnya 100? 4 kali berapa hasilnya 100? Kali 25. Kalau yang bawah 25, yang atas juga 25. Kalau seperti ini kita tinggal mengalihkan yang atasnya. 3 kali 25, 75. 75 per 100. Nolnya ada berapa ini? 2. Berarti nanti ada 2 angka di belakang koma. Angka yang atas ini ditulis semuanya. 75. Kita hitung dari belakang, karena ini 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang 1, 2. Depannya dikasih koma, lalu diberi 0. Gitu nggih. Satu contoh lagi. Satu per 2. Jadikan desimal. Nah, yuk ditulis. 1 per 2 sama dengan berapa kali berapa sama dengan berapa. Tulis dulu 1 per 2. Nah, 2. 10 dibagi 2 dapat berapa? 5. Bisa kalau bawah 5 berarti atas juga 5. 1 kali 5, 5. Oke, 5 per 10. Ada berapa angka di belakang koma? Kita lihat nolnya. Ada berapa ini? 1 angka. Angka yang atas kita tulis dulu, kita hitung 1. Kasih koma, depannya dikasih 0. Begitu nggih. Nah, ini kalau pecahan biasa dijadikan desimal. Bagaimana kalau desimal dijadikan pecahan biasa? Misalnya 0,4. Jadikan pecahan biasa. 0,4 jadikan pecahan biasa. Nah, kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Ini komanya di sini. Ada berapa angka di belakang koma? 1 angka. Kalau 1 angka di belakang koma, nolnya berapa tadi? 1 ya. 10 angka yang ini ditulis. 0,39. Jadikan pecahan biasa. 0,39. Ada berapa angka di belakang koma? Kita hitung 1, 2. 2 angka di belakang koma, berarti pernya per 100. Angkanya ditulis semuanya. Seperti itu, nggih. Kalau misalnya 1,42. Jadikan pecahan biasa. 1,42 ada berapa angka di belakang koma? Kita hitung 1, 2. 2 angka berarti pernya per 100. Terus angkanya semua ini ditulis tanpa koma. Seperti itu, anak-anak. Ini adalah mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya. Selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Contoh. Misalnya 1 per 2. Jadikan persen. Nah, kalau persen tadi per berapa? Per 100. Nah, atau tambangnya seperti ini ya. Jadi kalau persen itu 100%. Kalau setengah 1 per 2 dijadikan persen, itu caranya ya 1 per 2 kali 100%. Sudah, nanti caranya seperti ini. 1 kali 100 dibagi 2. Nah, 1 kali 100 dibagi 2. 100 bagi 2 50. 50 apa? 50%. Lagi 2 per 5 jadikan persen.
Berarti ya 2/5 dikali 100%. Jadi kalau dijadikan persen itu dikalikan dengan 100%. Caranya bagaimana? 2 kali 100 dibagi 5. 2 kali 100, 200 dibagi 5. Berapa? 40%. Nah, seperti itu nggih. Nah, sekarang kalau dibalik, persennya dijadikan pecahan biasa, misalnya 40%. Dijadikan pecahan biasa, berarti ya 40% tadi 40 per berapa? Per 100. Kalau misalnya mau dikecilkan lagi tidak apa-apa. Dibagi dengan angka yang sama, disederhanakan. Masih ingat pelajaran menyederhanakan pecahan? Caranya adalah dibagi dengan angka yang sama, atas sama bawah. 40 per 100 dibagi berapa? Misalnya mau dibagi 20, ini juga dibagi 20. 40 dibagi 20 dapat 2, 100 bagi 20 dapat 5. 50%, artinya 50 per 100. Kita kecilkan, dibagi 50 dibagi 50 sampai yang sederhana. Nah, anak-anak, ini adalah materi kita hari ini. Nanti dicatat ya, dan videonya ini disimpan nanti kalau anak-anak mengerjakan supaya tidak lupa.